Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 1 SD Hadijah Wonorejo. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat belajar di rumah. Nah, alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Anif pada video pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Apa ya yang sedang dilakukan anak-anak pada gambar ini? Betul sekali, mereka sedang melakukan sholat berjamaah. Nah, anak-anak, sholat adalah suatu ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat termasuk rukun Islam yang kedua. Anak-anak, sholat adalah ibadah yang wajib dikerjakan oleh semua umat muslim. Dan wajib sendiri adalah sesuatu yang dikerjakan akan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. Nah, anak-anak, siapa yang setiap hari selalu sholat di rumah? Sholat merupakan ibadah pertama yang akan diperhitungkan di hari kiamat. Bagi orang yang sholatnya baik, maka baik pula semua amalnya. Nah, supaya sholat kita benar dan baik, maka kita harus mengetahui bagaimana tata cara sholat yang benar. Nah, anak-anak, setiap hari kita selalu melakukan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu disebut sholat fardu. Ada sholat subuh sebanyak 2 rakaat, sholat duhur 4 rakaat, sholat asyar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan sholat isya sebanyak 4 rakaat. Nah, sebelum melakukan sholat, kita juga harus mengetahui syarat-syarat sholat anak-anak. Syarat sholat adalah sesuatu yang harus kita penuhi sebelum kita melaksanakan sholat. Nah, jika tidak dilakukan, maka sholat yang kita kerjakan tidak akan sah. Nah, ada 2 macam syarat sholat ya anak-anak. Ada yang pertama syarat wajib sholat, yaitu beragama Islam. Nah, jadi seluruh umat muslim, semua orang Islam diwajibkan melaksanakan sholat 5 waktu. Lalu yang kedua, dewasa. Nah, bagi orang dewasa atau yang sudah baligh atau tamyiz diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Sedangkan bagi anak-anak, nah, perlu mempelajarinya dan membiasakan sholat sejak dini. Yang ketiga yaitu berakal sehat. Nah, bagi orang-orang yang tidak sehat akalnya, contohnya seperti gila, nah, tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Syarat yang kedua yaitu syarat sah sholat. Nah, dalam menjalankan sholat diperintahkan dulu untuk memenuhi syarat sahnya. Tujuannya supaya sholat kita benar-benar bisa diterima oleh Allah. Nah, apabila di antara syarat tersebut tidak dilakukan, maka sholat yang dikerjakan tidak sah. Syarat sah sholat antara lain yaitu yang pertama, suci dari hadas besar dan kecil. Nah, lalu suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Nah, oleh sebab itu kemarin kita sudah mempelajari tentang tata cara bersuci. Yang ketiga yaitu menutup aurat. Nah, untuk laki-laki batas aurat adalah antara lutut sampai pusar. Sedangkan perempuan batas aurat yaitu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Yang keempat yaitu menghadap kiblat. Yang kelima sudah masuk waktu sholat.
Lalu sudah mengetahui cara-cara sholat. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari rukun sholat. Nah, rukun anak-anak adalah sesuatu yang harus dikerjakan ketika sholat. Nah, apabila rukun sholat ini tertinggal, maka sholat kita tidak sah. Lalu apa saja sih rukun sholat? Yang pertama yaitu membaca niat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Bagi orang yang tidak mampu berdiri, maka dia boleh mengerjakan sholat dengan duduk, berbaring, atau menggunakan isyarat. Selanjutnya yaitu takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar di awal sholat. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, ruku dengan tumak nina. 6, iktidal. Ketujuh, sujud 2 kali. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Lalu duduk tasyahud akhir. Kemudian membaca tasyahud pada waktu duduk. Nah, kemudian membaca sholawat Nabi Muhammad pada tasyahud akhir. Yang ke-12 mengucapkan salam. Dan terakhir yaitu tertib. Tertib sendiri maksudnya ialah melaksanakan ibadah sholat secara berurutan dari rukun yang pertama sampai rukun yang terakhir. Lalu selain rukun ada juga yang namanya sunnah sholat. Ketika melaksanakan sholat ada hal-hal sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan. Sunnah sendiri yaitu apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak berdosa. Nah, jadi apa saja sunnah sholat? Yang pertama, ketika takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan. Kemudian, mengangkat kedua tangan setiap akan ruku, berdiri dari ruku, berdiri dari tasyahud awal. Lalu bersedekap ketika berdiri, mengarahkan pandangan ke arah tempat sujud, bertasbih ketika rukuk dan sujud, membaca doa ketika duduk di antara 2 sujud, dan membaca salam kedua. Teman-teman, sholat kita juga bisa batal loh. Apa saja yang bisa membatalkan sholat? Yang pertama, meninggalkan salah satu rukun sholat. Kemudian, tidak memenuhi salah satu syarat sholat. Lalu berbicara dengan sengaja, kemudian banyak bergerak dengan sengaja ketika sholat. Nah, sholat sambil makan atau minum, nah itu bisa batal ya anak-anak. Kemudian menambah gerakan sholat. Kemudian tertawa, nah apalagi tertawa bercanda dengan temannya. Dan mendahului imam sebanyak 2 rukun. Nah, itu tadi tentang sholat ya teman-teman ya. Sholat adalah tiang agama. Orang yang mendirikan sholat berarti telah menegakkan agama Islam. Dan orang yang tidak sholat berarti ia merobohkan agama. Sekian dulu pembelajaran kita pada video kali ini tentang materi sholat. Nah, untuk video berikutnya kita akan bersama-sama mempelajari tentang gerakan dalam sholat. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.